Halo sobat YouTube, selamat datang kembali channel YouTube aku di Mi Instan. Di sini saya akan uji gaming lagi pakai VGA saya ini guys, iSurix RX 580 8GB DDR5 guys ya. Kali ini kita akan tes di gaming menggunakan prosesor generasi lawas juga. Di sini saya ada prosesor Core i5 6500. Sebenarnya paduan ini saya sudah pernah tes gaming juga, tapi itu sudah lama. Dan waktu itu saya tes cuma satu keping RAM, jadi banyak yang komen katanya performanya kurang bagus kalau cuma satu keping. Sekarang saya sudah tambah 2 keping itu guys ya, 2 keping RAM. Jadi 8 GB kali 2 totalnya 16 gigabit guys. Jadi ya mudah-mudahan saja performanya makin bagus setelah kita padukan kedua komponen ini dan tambah RAM 8 GB ya. Oh ya guys, di konten tes di game yang sebelumnya menggunakan iSurix RX 580 24 SP ini, VGA ini cukup besar konsumsi dayanya guys ya, daya listriknya gitu guys ya, di sekitaran 200 watt lebih di settingan game high, dan sedikit saya kasih medium. Full HD 1920 x 1080 itu sudah memakan daya yang cukup besar guys ya, di 200 watt lebih. Nah, di tes game kali ini saya coba main game irit daya guys, irit listrik dengan mengatur di settingan gamenya. Sebenarnya mau pakai aplikasi AMD Adrenalin ya, bawaan dari VGA nya untuk coba undervolt, cuman beberapa kali saya tes ya selalu gagal guys ya. Kalian bisa lihat di konten yang ini, selalunya pasti tes gamingnya itu artefak ya. Saya tidak tahu settingannya gimana ya untuk VGA ini, tapi ya gagal lagi gitu. Kalau kalian tahu settingan undervoltnya silahkan kalian komen ya di bawah untuk RX 580 dari iSurix ini. Dan di sini saya tes di gaming ya, kali ini saya tidak undervolt dari aplikasi AMD Adrenalinnya, melainkan kita coba melalui settingan gamenya guys. Jadi kita set di settingan grafiknya, apakah kita turunkan resolusinya atau kualitas grafiknya, efisiensi on dan lain-lainnya kayak gitu. Kita usahakan tampilannya itu oke dan irit listrik guys ya. Kita pakai VGA ini tampilannya bagus tapi irit listrik juga. Nah sekarang kita langsung pasang VGA nya, lalu kita cari irit listriknya pakai VGA ini menggunakan ini prosesor Core i5 6500 yang punya TDP di 60 watt. Oke, saya langsung pasang, kemudian kita cek tes di gaming. Oke, PC-nya saya sudah nyalakan guys ya. Di posisi standby ini saya sudah pasang wattmeter. Di sini posisi standby, di sini wattnya di 50-an ya. 49 sampai 50 watt. Nah, di sini tes di gamingnya tentu saja wattnya dihitung ya. Di sini wattnya dihitung hanya komponen PC-nya ini doang guys ya. PC-nya doang, tidak termasuk dengan monitor. Jadi PC seperti ini ya, tanpa casing, hanya ininya. Jadi kita terfokus saja di VGA, prosesor dan komponen di motherboardnya seperti harddisk, SSD, RAM, power supply itu sudah masuk ke dalam satu daya ini. Tes meter ini guys, tes daya listriknya di sini. Oke. Dan kalau kalian bilang karena tidak pakai casing, ya paling itu tambah sedikit daya guys. Kalau sudah pakai casing mungkin pakai fan prosesor itu paling naik sekitar 5 sampai 10 watt. Ya kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Oh ya guys, sekedar info untuk RX 580 2048 SP ini dia punya TDP di 150 watt guys. Oke, sekarang mari kita langsung mulai tes di gaming guys. Seperti biasa kita tes seperti ini, kita coba main irit listrik. Oke guys, untuk di game pertama uji coba kita di sini GTA 5 guys. Di sini settingannya saya kasih di grafik 1600 x 900, kemudian efisiensi off, grafik kualitas normal guys ya, normal di 1600 x 900. Di sini dapatnya kinerja GPU di 70%, CPU 90%, FPS di 60 sampai 70-an guys ya. Kemudian watt cuman di 140-an. Aduh, kenapa lagunya Maroon 5? Oke.
wattnya 130-an guys, cukup kecil guys ya, cuman 130-an. Kalau kita ke settingan grafik, kemudian efisiensi kita on kan, kita keluar, kita lihat wattnya di berapa, 120-an, 130, masih tetap sama seperti tadi aja. Nah, di sini agak lebih turun sedikit di 120 watt guys. Dan mainnya tetap enak dan grafiknya masih tetap bagus guys. Walau di kualitas normal di resolusi 1600 kali 900 masih tetap enak dimainkan menurut saya guys. Wattnya kan bisa di 117 kan guys ya. Tidak sampai 200 itu ya, sudah nyaman mainnya. Ini untuk GTA 5 guys ya. Selanjutnya saya main game Forza Horizon 5. Watt sudah sampai di 200, enggak sampai nih, 190 sampai 200 watt. Ya, kita coba lagi rubah settingan grafik. Sini custom kita kasih jangan ekstrim dong, kita kasih medium. Kemudian save and continue, restart later. Video 1600 kali 900, save and continue. Kita cap. Oke. Waduh. Wattnya masih di 200-an ya. Setting again. Kualitas grafik kita kasih low. Save and continue, restart laser. Oke. Oh, sorry, efisiensi on. Oke, efisiensi on 1600 kali 900. Ini kita kasih 720p. Accept, kita close. Oke, untuk Forza Horizon 5 berhasil ya, turun di 150 watt dari 220 turun ke 140-an guys. 720p di kualitas grafik low. Untuk tampilan grafik ya ini ala kadarnya guys ya, ala kadarnya saja ya, cukup ya, biasa-biasa saja. Apa ya, PS3 mungkin ya guys ya, setara grafik PS3. Forza Horizon 5 bisa turun sampai 150-an. Ini cukup lumayan oke untuk Forza Horizon 5. Oke, di sini saya coba main game Elden Ring, guys. Oke, di sini kalian bisa lihat di watt 213 watt, guys. 213 watt. Ini masih cukup tinggi. Coba kita permak di settingan. Di sini medium, kita kasih low. Coba setting low. Oke, sudah low. Masih di 200 dan resolusi coba, resolusi kita coba turun 1900 kali 900, kualitas grafik low. Oke, tadi di 200 watt, sekarang turun di 179 sampai 180 watt, guys. Kinerja GPU 30%, CPU di 90%, FPS di 40, guys ya.
Secara detail grafis sebenarnya ini masih cukup bagus guys, masih kelihatan matanya, hidungnya, pakaiannya masih oke, terus struktur batunya masih oke, rumput-rumputnya masih oke. Watt di 180-an. Secara detail grafik sebenarnya ini masih cukup bagus guys, masih cukup bagus untuk Elden Ring guys ya. Masih kadang-kadang naik di 200 watt ya, masih kadang-kadang naik, tapi tadi turun paling rendah di 180-an. Sebenarnya bisa juga kalau mau turunkan lagi, coba kita kasih resolusi di 720p. Apakah dia bisa turun lebih dasar lagi? Oke, di 720p kualitas grafik ya ala kadarnya, watt di 178. Kalau ini saya rasa tidak akan naik sampai 200 nih. Dia akan tetap di 180-an. Benar-benar mempengaruhi watt guys ya, kualitas grafik dalam game, resolusi dalam game, karena tidak ada lagi settingan very low, hanya di low guys ya. Nggak ada guys, jadi di sini bisa turun sampai paling rendah 168 watt ya, sampai 180-an watt untuk game Elden Ring. FPS masih bagus ya, masih enak dapat di 40-an. Kualitas grafik juga ya ala kadarnya. Ini untuk Elden Ring. Oke, di sini saya coba main game RDR 2 guys. Di sini wattnya 229 230. Pengguna GPU di 80%, CPU 70%, FPS-nya di 60. Oke lah. Tapi wattnya di 229. Ini saya kasih settingan grafik 1600 x 900, efficiency on, dan di medium guys ya. Karena wattnya masih tinggi, kita coba turunkan kualitas grafiknya di low ya. Ini off, low, off, low. Oke, sudah. Klik change, enter, kita keluar lagi. Watt di 210 ya, 213 ya, karena tadi di 230-an. Waduh, naik lagi dong di 330-an. Tapi FPS-nya cukup mantap di 60 lebih ya guys ya. Di kualitas low di sini, kualitas grafik low dan resolusi 1600 x 900. Tapi watt di 240-an guys. Tidak ada pengaruh di sini di game ini. Sekarang kita coba kualitas resolusi 1600, tadi 1600, kita coba 720. Oke, 720. Oke, enter, apply, kita close, kita keluar lagi. Lihat watt 200 ya, 216. Waduh, naik lagi dong di 223. Gak ngefek lagi dong, ngefeknya dikit ya, dikit ngefeknya. Ini saja mainnya sudah cukup oke ya guys ya. Di 720p dapat 70 fps, kena di GPU 50-an, CPU 80, dan wattnya di 200-an. 200 bukan sampai 200, lebih tinggi, paling tinggi 230-an guys. Coba kita setup lagi ya, setup lagi grafik kualitasnya 1280 ke 70, kita turun di 800 x 600, apply change,
Oke, enter. Escape, kita keluar. Oke, 60 fps. Kayaknya GPU nggak kelihatan lagi ya. CPU ini nggak kelihatan karena resolusi semakin kecil. Jadi di sini kita lihat fokus pada wattnya saja. Wattnya di 180. Nah, baru turun di 200-an watt guys. Setelah kita setting rata kiri, barulah turun di 200 watt. 170, 180 paling tinggi nih. 150, 200 masih naik. Oke. Semoga tidak naik sampai di atas 230 guys ya. Oke, ini sudah mungkin sudah di posisi ini untuk wattnya paling tinggi 200 watt, paling rendah tadi di 170. Apakah ada efek karena naik kuda? Kita turun jalan kaki, nggak ngefek juga, masih 200 watt. Oke. Dan secara grafis ini cukup membuat mata kita menyesal guys. Waduh, secara kualitas grafik ini kurang bagus guys ya, sangat burik. Tapi ya kalau hanya ingin main ini masih oke sih menurut saya, kalau hanya ingin main ya. Ini untuk RDR2. Oke, kita di game Cyberpunk 2077 dengan konsumsi daya tertingginya di 240 watt. Wow. Tadi sudah sampai naik 250 watt, gila. Terus kinerja GPU-nya di 100%, CPU 90%, FPS cuma dapat di 40-an guys. Kita keluar dulu dari mobil ini. Oke, kita ke sini. Kita perhatikan mobilnya, kemudian kita buka setting, kita ulik grafik medium, kita kasih low, kualitas video kita 1600 kali 900. Oke. Ya, watt turun di 215 ya di kualitas low. 213, tadi 250 ya, turun ke 210, sekitar 40 watt berkurang, cukup lumayan, tapi masih tetap di angka 200 watt. Kita ulik lagi settingan grafik. Oke, ini low ada lagi di bawah? Oh, tidak ada, cuma di low. Terus efisiensi apa di sini? Efisiensi off, kita kasih FPS. Efisiensinya, oh dia pilihan FPS ya di 59. Oke, kita pakai yang ini. Kemudian grafik, apa yang lagi harus dirubah? Tidak ada, ini sudah low semua. Apakah resolusi kita harus turunkan di 720? Oke, resolusi 720p. Resolusi 720p baru turun di 190 watt guys. FPS dapat di 40-an, 50 ya, 40-50-an. Nah, ini watt baru turun tapi gambar burik ya di 720p. Wattnya di 187. Sepertinya di wattnya tetap di 170 sampai 180 guys ya. Dia tidak naik ke 200. Di resolusi 720p, kualitas grafik low. Secara grafis sih sebenarnya masih ya cukup lumayan lah. Apakah bisa kita setting lagi di video
Di sini efisiensi 59, kita main di 29 fps atau di 30. Oke, kita lock di 30 fps, wattnya masih tetap di 176, sama saja yang tadi. Secara grafis ya biasalah. Oke, di sini saya coba main game Ghost of Tsushima. Di sini kalian lihat wattnya di 222 watt ya. Kinerja GPU sudah 100%, CPU 70%, FPS di 48 guys. Untuk settingan ya, kita ke settingannya. Di sini resolusi 1600 x 900, terus efisiensi on. Kualitas grafik di sini medium guys. Wattnya di 200-an, di 220 gitu guys ya. 230 lah. Coba kita turunkan di very low. Apakah berdampak pada watt? Sorry, very low ya, sudah very low. Tidak berdampak pada watt guys ya, tetap di 220-an. Coba kita turunkan resolusi di 720 mungkin. Oke, ini sudah grafik flow, display 720p, efisiensi on. Oke, ini masih di 230 watt guys, tidak turun ya. Wah, ternyata walaupun di setting game, untuk game ini ya guys ya, game Ghost of Tsushima kita sudah setting hampir rata kiri ya. Kalau kita mau kasih rata kiri sekali mungkin bisa jelek burik gambarnya, tapi ini menurut saya cukup bagus di sini. Tidak mungkin saya setup rata kiri lebih lagi, karena ini sudah paling cocok menurut saya secara grafik. Karena kalau kita kasih rata kiri di paling 800 x 600 itu, waduh, wattnya turun ya di 180-an, tapi waduh, kurang bagus grafiknya guys ya, agak sedikit burik ya. Tetap saja wattnya akan naik di 200-an. Makanya kalau untuk game of Tsushima ya sebaiknya di 720p sebenarnya sudah bagus. Efisiensi on, grafik di low, ini sudah oke menurut saya. Walaupun wattnya masih bermain di angka 210, 213, 230, tapi dia tidak stay di 230 ke atas ya, dia turun di 215. Ini untuk game of Tsushima. Oke, yang berikutnya di sini saya main Genshin Impact guys. Kalian bisa lihat di sini wattnya sudah 180. Wow. Kinerja GPU di 100% itu ya. 90% atau CPU-nya di 60%, FPS-nya di 60-an. Wattnya cukup tinggi di 180 sampai 187. Kita coba ulik-ulik di grafik. Karena grafik medium, efisiensi on. Kita coba off kan yang ini off, efek-efek ini kasih off. Ini low saja, ini off, ini satu kali saja off. Kemudian render resolution cocok di sini, FPS kita turunkan di 45 saja, di lock di situ. Oke, kayak ini bagus settingan di sini. Ya tadi 180 guys ya. Sekarang kita lihat dia turun di berapa nih?
156 watt. Oke, tadi 180, sekarang 150-an. Oke, cukup oke ya. Coba kita setup lagi, diturunkan kualitas grafiknya, kita kasih custom. Ini sudah medium, tapi kayak ini sudah bagus sih guys ya. Settingan ini menurut saya sudah cukup hemat daya di 150-an. Tadi di 180, sekarang 152. Karena kalau main Genshin Impact tentu kita main berlama-lama guys ya. Kalau pakai RX 580 kayaknya settingan yang ini lebih bagus guys. Walaupun di kualitas medium, tapi ini kualitas grafik masih oke ya. Saya lock FPS nya di 45, saya rasa masih oke. Kinerja GPU juga tidak tinggi-tinggi ya. Kinerja CPU juga cuma di 50-an. Suhu GPU juga aman di 50-an guys ya. Saya rasa ini settingan yang hemat listrik buat RX 580 untuk main Genshin Impact. Lock saja FPS nya di 45. Kalau kita lepas tadi agak tinggi lagi guys ya, dan naik lagi. Efficiency on ya, efficiency on. Oke, di sini saya main game Wuthering Waves ya. Di sini wattnya menunjukkan di 217 guys. 217 ini untuk settingan grafik medium ya, medium 1600 x 900, terus FPS di lock di 60 ya. Ya wattnya di 200-an guys ya, 225. Coba kita ulik ya guys ya, kita ulik grafik, kita kasih low, ini di 45 fps saja. FSR on, ini off, button blur off, belum off, belumnya kita kasih off saja. Efficiency on nih guys ya, efficiency on, kita cek. Oke, ini watt 180-an, 180 watt, 45 fps. Coba ya, ini sudah di setup di 45 fps. Ini coba kita kasih off. Waduh, FSR berpengaruh ya. FSR on. Oke, watt masih cukup tinggi saya rasa ya, di 190, bahkan mau sampai 200. Kita kasih grafik 720. Mana 720? Ada 720, confirm. Full screen di 720, kita cek. Oke, ini 720p di kualitas grafik low ya guys ya. 170 fps. 170 watt. Aduh, naik sampai 200 watt. Kok enggak ini ya guys ya, di 200 watt. Padahal sudah di low. Apakah ada very low? Oh, ada ternyata very low. Lock di 30 fps di resolusi 1280 x 720. Saya cek lagi. Oke, jikalau di lock di 30 fps maka wattnya di 150-an. (160), 150 paling tinggi. Kayaknya fps di 30 sakit guys ya. Gerakannya kayak main PS1, PS2. Coba kita kasih naik di 45. Nah, ini lebih mantul ya, goyangannya lebih enak dilihat. Nah, ini cocok di resolusi 720p, very low, lock fps di 45,
wattnya di 100. Waduh, naik lagi 170. Ya sudahlah, kita stay saja di sini. Saya pikir ini sudah cukup bagus. Oke, game berikutnya sini saya main game Zenless Zone Zero. Wow, gamenya cukup keras juga memakan daya. Ternyata sudah sampai di 200 watt. Waduh, game yang kukira game ringan dan sedikit mengkonsumsi daya ternyata cukup besar sampai di 234. Oke, kita coba ulik di settingan. Grafik, oh ya, ini grafiknya terlalu besar. Kita kasih 1920 saja lah. Kualitas kita kasih medium saja. Kemudian FPS kita lock di 60. Oke, versatility enable. Text ini kita kasih 0,8. Anti ceiling disable. Oke, ini cukup sini. Belum disable. Ini disable aja ini. Oke, ini sudah cukup ya. 1920 x 180. Efisiensi di enable, terus FPS 60. Kita ke back, kita lihat berapa dia konsumsi daya di 140-an ya guys ya, dari 200 turun ke 150-an. Cukup besar juga penurunan daya listriknya, tadi 200 turun ke 150. GPU bekerja di sekitar 40 sampai berapa nih, 80%. CPU di 60%. FPS nya dapat di 40-an guys ya. Kita sampai juga 60 karena kita lock FPS nya tadi di 60, tapi tidak sampai 60 juga FPS nya. Apakah ada pengaruh kita setting again di low, misalkan kemudian ini 1600 x 900. Ya, wattnya tetap di 160 guys ya, 140. FPS masih belum naik sampai 60, hanya di 40-an. Coba ini kita window weight kita kasih, sebenarnya di 720 full screen. Oke, coba kita 720 full screen. Oke, ini kita lihat wattnya di 100 ya, tapi kualitas grafiknya kurang bagus guys ya. Namanya 720p ya, ala kadarnya. FPS nya masih nyaman ya di 40-an. Ini sebenarnya bisa kita naikkan grafiknya walaupun di 720p, tapi kita kasih medium. Ini 0,8, ini disable, ini medium. Oke, kita kembali. Oke, ini wattnya sudah turun di bawah 100 sampai di 90. FPS naik 60 guys ya, sudah bisa naik 60. Kalau untuk kualitas gambar sih ya seadanya saja guys ya, tapi kita bisa main hemat di 102 watt untuk Zenless Zone Zero 720p kualitas medium. Oke guys, itu dia tadi hasil testi gaming RX 580 mencoba untuk bermain game dan konsumsi daya listrik rendah dengan cara menurunkan kualitas grafik gamenya, dan ya hasil cukup lumayan berhasil ya guys ya. Konsumsi daya turun tapi kualitas grafiknya cukup menyedihkan, tapi ya mungkin bagi teman-teman di luar sana atau siapapun yang ya pikirannya asal bisa bermain game saja itu sudah cukup lah ya guys ya, asalkan konsumsi daya listriknya tidak sampai di 200 watt lebih. Jadi memang saya pikir RX 580 ini cukup bagus, tapi untuk bermain hemat daya kayaknya kurang guys ya. Tapi ya itu tergantung, kembali lagi ke kalian yang mau mencoba
bermain game dengan hemat daya, kalian bisa turunkan grafiknya tadi ya. Paling bagus tadi itu di 720p ya. Kalau kalian main game berat ya di 720p saja lah, di kualitas low itu ya, yang penting kalian bisa main cukup membuat kalian senang ya, ya sudah, lakukan saja. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai sini, kita akan lanjut lagi di video Testi Gaming berikutnya.